Suasana yang cukup mendukung untuk kita bisa bukan cuma beribadah tapi meresapi apa yang menjadi tema kita pada siang hari ini. Ya, bicara tentang the gift of grief. Ya, tentang bagaimana ternyata di balik duka cita yang setiap kita pasti akan lewati, kita akan alami, ternyata itu adalah satu hadiah, satu karunia, satu anugerah yang daripada Tuhan yang setiap kita bisa terima, saudara. Tetapi tentunya apa yang menjadi kebenaran ini tidak mudah dipraktekkan, khususnya ketika kita sedang mengalami duka cita, sedang mengalami susah hati. Nah, tapi saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan menolong setiap kita, amin. Inilah yang akan menjadi pedoman bagi setiap kita untuk bisa melewati setiap momen-momen sulit di dalam kehidupan kita, khususnya di momen-momen duka cita. Puji Tuhan, saudara, bicara tentang the gift of grief, maka satu ayat yang pasti akan selalu terlintas di dalam benak kita, itu ada di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat yang keempat, di mana sabda bahagia dari Tuhan Yesus, ya menarik ya, sabda bahagia tapi di dalamnya ada duka cita. Ya, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mereka akan beroleh penghiburan. Blessed are those who mourn. Tentunya ini menjadi suatu kalimat yang paradoks, saudara ya. Bagaimana mungkin seseorang bisa berbahagia ketika dia mengalami duka cita? Yang ada tentunya jauh dari kata bahagia. Dia akan sengsara, dia akan menderita. Tetapi justru di sini Tuhan Yesus mengajarkan blessed are those who mourn. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Kenapa? Karena ada kalimat selanjutnya, karena mereka akan dihibur. Ada janji penghiburan di tengah duka cita. Dan itulah yang orang percaya menjadi sebuah kekuatan bagi setiap orang percaya, menjadi sebuah pengharapan sekalipun kita menghadapi musim yang tidak mudah, kehilangan mungkin, ya, kehilangan uang, kehilangan bisnis, kehilangan jabatan, atau mungkin kehilangan orang yang kita kasihi, kegagalan demi kegagalan dalam hidup yang kita alami, tentunya itu bisa membuat hati kita berduka. Tetapi yang menarik di dalam firman Tuhan adalah bahwa memang Tuhan tidak menyangkali bahwa kehidupan orang percaya akan diwarnai dengan hal-hal tersebut. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah penghiburan. Ya, dan biarlah hari ini kita mau belajar seperti apa sih penghiburan yang daripada Tuhan. Di tengah kehidupan dan duka cita itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terhindarkan, inevitable di dalam kehidupan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri kalau kita baca di dalam firman Tuhan pun pernah berduka, saudara. Pernah menangis. Lalu siapa kita lebih hebat daripada Tuhan Yesus pengen berharap hidup kita selalu tertawa, selalu bersuka cita? Tentunya tidak demikian, saudara. Ya, di dalam kehidupan ini sebuah realita yang harus kita rengkuh. Kita harus berdamai dengan realita tersebut bahwa memang proses kehidupan ada suka, ada duka. Ada tawa, ada tangis. Ya, bahkan di dalam kitab Pengkhotbah juga dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Ya, ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita meratap, ada waktunya kita beroleh sesuatu yang menyenangkan, dan ada waktunya kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan itu adalah sebuah roda kehidupan, saudara, yang tidak bisa tidak. Setiap dari kita pasti mengalaminya. Nah, maka dari itu kalau ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa terhindarkan, inevitable dalam kehidupan kita, maka yang terpenting di sini adalah bukan sehebat apa kita menghindari, mengavoid setiap
kemungkinan demi kemungkinan untuk bisa mengalami duka cita. Atau bukan sehebat apa kita menyangkali, denial dengan perasaan kita. Tetapi bagaimana kita memiliki point of view yang benar ketika Tuhan izinkan kita masuk ke dalam proses tersebut. Saudara, karena kita sudah terlalu lama ya membiasakan sesuatu yang sebenarnya tidak alkitabiah. Ketika orang Kristen dipaksa untuk selalu bersuka cita. Ya kan? Biasa kan worship leaders ya suka bertanya, hamba Tuhan kan suka bertanya, gimana saudara kabarnya? Apa kabar semua? Semua jawabnya harus template kan? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tapi coba kita tanya lebih deep lagi, lebih jujur lagi. Lebih sungguh lagi kita tanya, beneran? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Apa benar seperti itu? Jangan-jangan ada sesuatu yang lain. Iya benar Pak Pendeta. Wah langsung netes. Ya kan? Karena kita terbiasa untuk menyangkali perasaan duka atau keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Padahal bagian dari kehidupan kita bicara tentang ups and downs kehidupan, suka dan duka. Itu adalah sesuatu yang harus kita rengkuh bersama-sama. Makanya boleh colek kanan kirinya bilang gini, it's okay to not be okay. Ya, kasih tahu sebelah kanan kirinya. Enggak apa-apa kok, namanya juga fase kehidupan. Ya, kita harus melewatinya bersama-sama dan memaknainya dengan benar. Ya, miliki point of view yang benar mengenai duka cita. Nah, maka dari itu pertanyaan yang mau kita jawab bersama adalah bagaimana anak-anak Tuhan itu memandang duka cita di dalam kehidupan. Nah, minimal ada 3 hal yang saya mau bagikan saudara. Bicara tentang duka cita di dalam kehidupan, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di dalam firman Tuhan. Yang pertama, bahwa ternyata duka cita itu seringkali menghasilkan pertobatan. Bilang sama saya, duka cita menghasilkan pertobatan. Nah, ini yang seringkali kita lupa bahwa oh iya, sebelum sampai di titik pertobatan, orang harus mengalami duka cita dulu. Ya, jarang orang lagi happy, baik-baik saja, tiba-tiba langsung aku mau bertobat gitu. Jarang. Biasanya orang bertobat itu didahului lewat satu keadaan yang penuh dengan duka cita. Ada tangis pertobatan. Ya, makanya di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-10, Rasul Paulus katakan demikian, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Wow, saudara, ternyata Tuhan bisa memakai duka cita yang dikatakan sebagai duka cita menurut kehendak Allah untuk menghasilkan pertobatan. Ya, yang membawa seseorang kepada keselamatan dan kita tidak akan menyesali duka cita atas pertobatan itu. Tetapi sebaliknya ada pula duka cita yang dari dunia, dan itu bukanlah duka cita yang berasal daripada Tuhan, yang menghasilkan keselamatan, yang menghasilkan pertobatan, tapi justru sebaliknya menghasilkan kematian. Nah, bagaimana kita membedakannya saudara antara godly grief atau duka cita yang ilahi dengan worldly grief atau duka cita yang duniawi. Dan ternyata saudara, kalau saya renung-renungkan mengenai 2 hal ini, yang namanya godly grief and worldly grief itu sangat tergantung dengan yang namanya respon hati kita. Bilang sama saya, respon hati. Karena bisa saja dua-dua orang mengalami pergumulan yang sama. Tetapi di tengah pergumulan yang sama tersebut ada satu orang yang mengambil sikap, oh ternyata ini ada maksud dan rencana Tuhan lewat masalah ini.
dan saya harus merespon dengan benar. Saya duduk, saya berlutut di hadapan Tuhan dan saya mohon ampun. Lalu Tuhan pulihkan keadaan saya. Saya mau lebih dekat lagi kepada Tuhan melalui masalah ini. Tetapi ada pula orang di tengah pergumulan yang sama, dia tidak merespon dengan cara yang seperti tadi, tapi malah apa? Dia bisa marah, dia bisa kecewa berlebihan, lalu mulai putus asa di dalam kehidupan, mulai mengutuki Tuhan, dan akhirnya mulai menyakiti dirinya sendiri maupun juga orang lain. Nah, kembali lagi saudara, respon hati menjadi penting. Godly grief bicara tentang kita yang mau meresponi pekerjaan Roh Kudus di hati kita. Saya percaya salah satu peran dari Roh Kudus itu adalah menginsafkan dunia akan dosa. Dan bagaimana ketika Roh Kudus mengetuk pintu hati kita dan mengajak kita untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan mulai mengenakan manusia yang baru. Dan biasanya itu terjadi di tengah pergumulan kehidupan. Kalau kita merespon dengan cara yang salah, kita tidak meresponi pekerjaan Roh Kudus di hati kita, maka masalah pergumulan itu akan menjadi sesuatu yang berlalu begitu saja, saudara. Menyakitkan kita iya, tapi tidak ada sebuah pengalaman spiritual bersama dengan Roh Kudus. Dan itulah yang menjadi worldly grief. Ketika seseorang membiarkan justru rasa bersalah, rasa kecewa, sakit hati, kepahitan itu yang menguasai hatinya. Dia tidak meresponi apa yang Roh Kudus katakan di hati. Nah, itu yang membedakan, saudara. Lalu yang berikutnya, godly grief itu membawa seseorang kepada pertobatan sejati. Ya, bahasa Yunaninya itu adalah metanoia, perubahan pikiran. Jadi yang namanya godly grief itu ada kesadaran saya ini salah. Saya ini berdosa, saya harus berbalik arah. Ya. Dan pada akhirnya seseorang beroleh keselamatan jiwa. That's godly grief. Tetapi worldly grief ketika seseorang itu mengalami sesuatu yang tidak enak, maka dia akan menyesal. Menyesalnya bukan karena sadar dirinya salah, tapi dia mulai berpikir, tadi kenapa gua gak hati-hati, jadi ketahuan kan dosa gua. Kena batunya, kapok. Bedain saudara antara tobat sama kapok. Kalau kapok itu hanya sekedar merasa menyesal, aduh kenapa saya gak lebih lihai lagi. Kenapa saya melakukan sesuatu ini tidak lebih hati-hati. Padahal kalau bertobat itu sadar ada hubungan yang harus diperbaiki dengan Tuhan. Ya. Penyesalan tanpa pertobatan berujung kepada keputusasaan, kematian rohani, bahkan keengganan untuk melanjutkan hidup. Nah, berikutnya godly grief itu percaya bahwa Tuhan pasti mengampuni. Nah, ini yang membedakan saudara. Maka kita perlu untuk terus memandang kepada Yesus yang tersalib. Karena dari pengorbanan Kristus yang 1 minggu ke depan kita akan rayakan bersama-sama, Jumat Agung dan Paskah. Kita mengingat kembali bahwa tidak ada satu dosa, tidak ada satu kesalahan, kegagalan yang terlalu besar sehingga Yesus tidak bisa ampuni. Kita percaya pengorbanannya itu lebih besar. Cintanya jauh lebih besar daripada dosa dan kesalahan kita. Amin. Sehingga kita bisa berdamai dengan kesalahan yang kita buat. Dan kita mulai mendekatkan diri kita kepada Tuhan kembali. Karena kita tahu Tuhan yang lebih dulu mau menyambut dan mengampuni setiap kita. Tetapi worldly grief, dia tidak percaya bahwa dia layak diampuni. Dia merasa, aduh dosa saya terlalu besar, kayaknya Tuhan juga gak mau ngampunin saya. Ya kan? Atau mungkin orang lain yang menyakiti dia, dia juga ragu bahwa Tuhan mau mengampuni orang tersebut. Tuhan tidak mengaruniakan pengampunan kepada dirinya maupun orang lain. Maka bisa berakhir pada menghukum diri sendiri ataupun bahkan menghukum orang lain. That's worldly grief, saudara.
Kita bisa belajar dari kisah di dalam Alkitab, tentunya Simon Petrus, ya, di dalam godly grief, bagaimana kesalahan yang Petrus buat, dia menyangkal Tuhan, gurunya, ya, sebelumnya dia katakan sampai mati pun aku akan bela Tuhan. Wah, ini FPK, saudara, Front Pembela Kristus, ya kan? Tapi di tengah pergumulannya, waktu dia di tengah tekanan yang berat, dia menyangkal Yesus. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan Petrus begitu saja. Tuhan kasih kesempatan kembali kepada Petrus, dan Petrus mau meresponi itu. Sehingga dia mengalami pertobatan yang sejati. Tetapi sebaliknya, satu tokoh lagi, Yudas Iskariot. Ya, dan ketika Yudas mengkhianati Yesus, dia tidak berakhir kepada pertobatan, tapi justru kepada penyesalan yang tidak berujung. Sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Nah, saya percaya saudara, Tuhan izinkan duka cita di dalam kehidupan kita harusnya untuk menghasilkan pertobatan. Nah, pertanyaannya, bagaimana respon hati kita di tengah pergumulan tersebut? Adakah kita mau membuka diri untuk Roh Kudus bisa mengintervensi dan bekerja di hidup kita? Atau kita malah menutup hati, kita mengeraskan hati dan mulai marah kepada Tuhan, kita mulai mengutuki Tuhan dan akhirnya kehilangan momentum pertobatan tersebut. Nah, saya percaya kebenaran ini juga akan membuat kita menyadari satu hal, bahwa ketika Tuhan izinkan teguran dan hajaran di dalam kehidupan kita, itu sebenarnya lahir dari hati yang mengasihi kita. Yang dihajar, yang disayang. Nah, kalau saudara baca di Ibrani pasal yang ke-12, apakah cukup jelas ya? Bisa dibaca ya saudara. Ini saya juga kemarin pas bikin ragu-ragu, ini bisa dibaca gak ya? Cuma ayat-ayatnya ini bagus sekali saudara. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 6 sampai 11 saya akan bacakan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Siapa di sini yang sudah berkeluarga dan punya anak? Tentunya akan mengetahui bahwa firman ini ya dan amin. Kalau seorang ayah, seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya ada dalam keadaan bahaya, lalu tidak ditegur, tidak dihajar, tanda kutip ya. Kemarin juga sempat viral, soalnya ini masih pro dan kontra ya, soal parenting menggunakan rotan. Wah, nanti itu dibahas. Kita bikin seminar tersendiri kayaknya ya Pak Purwa ya. Ya kemarin sempat heboh tuh, tapi ya itu kita bahas lain waktu ya. Cuma yang jelas kalau seseorang mengasihi anak, dia akan punya hati yang mengasihi dan dia akan menegur anaknya karena dia tidak mau terjadi yang buruk terhadap anaknya. Saya punya anak namanya Dominic. Dia itu pas awal-awal masuk TK, udah bisa jalan, udah bisa lari ya. Dia tuh paling suka pulang dari sekolah, turun dari mobil, di depan rumah saya tuh ada got. Nah, dia suka main di pinggir got begini, kayak main sirkus gitu. Nah, gitu kan. Saya sebagai orang tua gimana? Domi hebat, lanjutkan nak. Nanti kamu gedenya main sirkus gitu ya. Gitu gak? Enggak saudara. Saya akan panggilnya, hei Dom, jangan di situ. Nanti kecebur. Domi maksudnya. Dom, sini. Tapi kalau Domi gak mau dengar, apa yang saya lakukan? Saya samperin. Ya bukan saya tendang ke got, gak mungkin, tuh bapak yang jahat. Saya angkat kan. Saya gendong, saya pindahin ke tempat yang aman. Saya omelin. Jangan main di pinggir got, nanti kamu celaka, kamu kecebur. Kenapa saya begitu? Karena dia anak saya. Coba anak tetangga, saudara, main di pinggir got. Saya liatin aja.
Kalau ada anak tetangga, saya liatin. Kalau udah mulai kelihatan mau jatuh, saya keluarin kamera. Saya rekam, saya viralkan. Oh enggak ya, itu jahat ya saudara ya. Tapi kalau dia anak saya, ya saya pasti akan do something buat dia. Amin. Begitupun Tuhan, saudara. Kalau kita sudah melenceng dari jalannya, Tuhan bisa pakai berbagai macam cara untuk membawa kita kembali kepada Dia. Nah, yang jadi problem apa? Kalau kita udah jalan di jalur yang salah, udah nakal, udah bengal, udah gak nurut sama Tuhan, kok didiemin aja ya? Kayaknya baik-baik aja nih hidup saya, gak pernah ada gangguannya sama sekali. Nah, disitulah kita mulai bergumul, Tuhan, ini aku sebenarnya anak siapa Tuhan? Kalau beneran anak Tuhan pasti ditegur dan dihajar, itu kata firman Tuhan. So bersyukurlah saudara kalau Tuhan masih izinkan masalah pergumulan di tengah kehidupan. Salah satunya adalah untuk mereveal apa yang salah di hidup kita. Kadang untuk menyatakan berhala di hati kita, Tuhan harus izinkan loh proses kehidupan yang tidak mudah. Seringkali saudara, orang yang punya berhala, let's say tentang uang, cinta akan uang, kekayaan, maka Tuhan akan izinkan bisnisnya mengalami kesulitan, kebangkrutan dan sebagainya. Untuk menyadari bahwa ini bukan Tuhan yang sebenarnya. Ada satu pribadi yang lebih bisa untuk engkau andalkan daripada uang dan kekayaan yang kau punya. Dan kadang Tuhan harus pakai cara yang keras. We're learning in a hard way untuk menyadarkan kita. Karena kadang khotbah pendeta itu kurang cukup meyakinkan. Perlu pengalaman pribadi untuk membuat kita sadar. Selanjutnya kita lanjutkan ya ayat-ayatnya. Dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan kepada dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi perhatikan, Dia, Tuhan, Bapa menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Itu loh maksud Tuhan. Itu loh tujuannya. Bukan untuk menghancurkan dan membinasakan kita. Tetapi demi kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin saudara. Ya mari, apapun keadaanmu hari ini, mungkin kau ada di tengah pergumulan yang tidak mudah, mari evaluasi hati kita. Tuhan mau kerjain apa dalam hidupku? Apa yang harus aku ubah dalam hidupku? Ya, biar kita bertobat saudara setiap hari. Ya, ada momen-momen pertobatan itu. Jangan gunakan ayat ini untuk menyerang orang lain. Tapi gunakan itu untuk mengevaluasi diri. Jangan orang lagi susah, ini Ibrani 12 buat lu nih. Ya jangan. Biar masing-masing dari kita mengevaluasi hati. Ya, dan Roh Kuduslah yang mengerjakan pertobatan itu di hati kita. Amin. Itu yang pertama. Duka cita yang menghasilkan pertobatan. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah bahwa yang berduka cita, yang beroleh penghiburan. Bilang sama saya, yang berduka cita, yang beroleh penghiburan. Loh, secara logika begitu kan, saudara? Ngapain orang dihibur? Ngapain orang ditemenin, dikasih kenyamanan ketika dia lagi happy? Dia bilang, ngapain sih lu hibur-hibur gue, orang gue baik-baik aja. Nah Tuhan izinkan masalah demi masalah pergumulan itu yang mendatangkan duka cita, supaya di dalam perjalanan hidup kita, kita merasakan dan mengalami apa itu penghiburan yang daripada Roh Kudus.
Dia bukan hanya menginsafkan kita akan dosa, tetapi di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan 27 dikatakan, tetapi apa saudara? Penghibur, yaitu Roh Kudus. Kalau dikatakan penghibur artinya perannya, fungsinya sebagai penghibur. Menghibur hati yang susah, hati yang butuh dihibur. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena jangan-jangan selama ini damai sejahtera dan ketenangan hati kita itu datangnya dari dunia. Karena keadaan sedang baik-baik saja, deposito kita lagi banyak, ya kan? Rekening di saldo kita juga nolnya banyak. Damai, tenang. Tapi kita nggak sadar itu adalah damai sejahtera yang dari dunia. Sangat tergantung kepada situasi dan kondisi. Tetapi Tuhan izinkan situasi dan kondisimu tergoncang supaya apa? Engkau sadar, oh ternyata selama ini damai sejahteraku bukan dari dia, tapi dari dunia. Dan Tuhan mau ajarkan, Tuhan mau kita ngalamin sendiri apa itu yang disebut sebagai damai sejahteraku yang bukan dari dunia ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiranmu. Dan itu baru bisa kita alami ketika ada di momen yang sulit, saudara. Ya, bagaimana kita mengalami penghiburan dan damai sejahtera dari Roh Kudus kalau kita selalu dalam keadaan sukacita. So, duka cita di dalam kehendak Tuhan itu baik untuk kita. Ya, sekali-kali itu baik untuk kita ya. Nggak ada orang yang berharap Tuhan kirimkan duka cita. Jangan, enggak. Tapi namanya hidup. Suatu hari kita akan mengalaminya dan disitulah momen kita akan dihiburkan oleh Tuhan. Nah, berikutnya saat anak Tuhan sedang berduka, kepada siapa dia mencari penghiburan? Dari Roh Kudus atau dari dunia? Karena seringkali udah ada momentumnya, lagi berduka, pelariannya kemana? Putus cinta anak muda. Bukannya berdoa cari pertolongan Tuhan, mabuk-mabukan. Ya kan? Dunia malam, ya udahlah tidur. Kan habis begadang, pagi tidur, lupa masalah gitu kan. Atau misalkan ini daripada keluar udah di rumah aja ngapain? Maratonan drakor ya kan. Opa lebih setia daripada mantanku gitu kan, gitu kan. Kita cari penghiburannya dari dunia, saudara. Sehingga ketika Roh Kudus mau menghibur, kata dia, ya udah terhibur. Jadi nganggur deh saya. Roh Kudusnya jadi tidak bisa menghibur. Kenapa? Karena kitanya udah keburu terhibur sama dunia ini. So pastikan saudara, pribadi pertama yang engkau cari itu Tuhan. Bukan dunia ini. Saya ingat satu pengalaman dari kakak perempuan saya. Jadi cici saya itu pernah putus cinta, saudara. Putus cintanya cukup akut. Jadi dia mengurung diri di kamar berhari-hari. Waduh, sedih banget. Saya mau menghibur juga susah gitu ya. Tapi di dalam duka citanya itu ada satu sahabat kami yang kasih dia satu buku, Purpose Driven Life dari Rick Warren. Dan dia mulai baca buku itu. Dan di momen itu dia menyadari bahwa Tuhan izinkan dia mengalami putus cinta demi kebaikan dia. Karena Tuhan sediakan yang lebih baik. Dan justru di momen duka cita itu jadi momen dia makin dekat kepada Tuhan. Dan gak lama kemudian cici saya ini ketemu pacar baru yang jadi suaminya, Pastor Christopher Tapiheru. Nah itu iya itu pacarnya dan jadi suaminya, saudara. Jadi percayalah, yang anak-anak muda putus cinta itu biasa. Yang pasti kalau dalam keadaan duka cari siapa?
Cari Tuhan, jangan cari pacar baru. Cari Tuhan dulu ya. Nanti Tuhan yang sediakan pacar baru yang dari Tuhan. Amin. Itu yang kedua, saudara ya. Yang berduka cita, yang beroleh penghiburan. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Bahwa ketika kita menabur di tengah dunia ini, pasti akan disertai dengan air mata. Tetapi ketahuilah satu hal, bahwa ketika kita menabur dengan air mata, maka kita akan menuai dengan sorak-sorai. Bilang sama saya, menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Nah saudara, di dalam kehidupan ini sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh mau ikut kehendak Tuhan, jalannya itu jalan salib saudara. Yesus katakan, barang siapa mau ikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib. Dan di dalam penyangkalan diri dan pemikulan salib itu pasti diwarnai dengan ketidaknyamanan saudara. Diwarnai dengan penderitaan. Tetapi firman Tuhan katakan, biarlah orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, mereka akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Sekalipun ada duka cita, penderitaan, aniaya, ketidaknyamanan akibat iman kita kepada Yesus, tetaplah lakukan itu dengan setia saudara. Tetaplah lakukan apa yang berkenan dan benar di mata Tuhan. Sekalipun engkau harus menderita di bumi ini. Karena engkau sedang lawan arus. Dunia beserta isinya sedang menuju kepada kebinasaan kekal. Dan waktu kita metanoia, waktu kita bertobat, kita putar balik. Nah lawan arus deh tuh. Mau hidup bener dipersulit. Karena gak setim sama mereka. Yang tadinya hidupnya kok kelihatan enak-enak aja. Sekarang jadi beda tim sama iblis, sama kroni-kroninya. Kita akan mengalami kesulitan dalam hidup. Tapi Yesus kan juga menjanjikan, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Maka engkau pun akan mengalahkan itu semua. Amin saudara? Ya. Tetaplah lakukan dengan setia. Tabur kebenaran. Tabur kesetiaan, tabur ketaatan. Sekalipun tidak mudah, sekalipun itu disertai dengan cucuran air mata. Tetapi percayalah ada kebahagiaan. Karena di balik itu kita akan menuai dengan sorak-sorai. Ada berkat-berkat Tuhan di tengah kehidupan kita. Kalaupun bukan di dunia ini, nanti ada hitung-hitungan belakangan. Di langit baru dan bumi yang baru. Karena saya juga tidak mau menjanjikan saudara, oh saya sudah menabur hari ini, nanti yang saya tuai di bumi juga akan baik adanya. Perhatikan Yohanes Pembaptis, kurang apa tuh taburan kehidupannya? Wah hidupnya all out buat Yesus. Tetapi endingnya apa yang dia tuai? Dipenggal saudara. So, kalau bukan di dunia ini, di dunia yang akan datang, engkau akan beroleh mahkota kehidupan. Amin. Engkau akan beroleh persekutuan kekal dengan Yesus kekasih jiwamu. And that's more than enough. Bisa bersama-sama dengan Yesus selamanya. Itu tuaian terbesar, bukan mahkota. Emang mahkotanya mau segede apa saudara? Wah penderitaan saya di bumi udah gede, mahkotanya dong yang paling gede. Kepala kita kegedean tuh mahkota buat kepala kita. Tapi biarlah yang kita nantikan bersekutu selama-lamanya dengan Yesus. Itu saja saudara. Amin. Nah makanya ini ada satu quotes penutup saudara dari seorang hamba Tuhan, almarhum pendeta Bigman Sirait. Saya suka sekali karena memang iman Kristen tidak pernah menjanjikan bahwa segala sesuatunya akan dikabulkan dan dipermudah oleh Tuhan. Iman yang besar sanggup memindahkan gunung, amin. Tetapi tidak berhenti sampai situ. Iman yang benar sanggup tetap percaya sekalipun gunungnya belum
pindah. Gunungnya masih di situ dan kita perlu mendakinya bersama Yesus. Mungkin dengan cucuran air mata, dengan keringat, dengan kerja keras. Tapi itu berguna untuk melatih otot iman kita. Sehingga waktu kita berhasil menaklukkan gunung tersebut, iman kita semakin dimurnikan. Semakin diserupakan dengan Kristus. Amin. Maka tadi firman Tuhan katakan, engkau melewati itu semua demi kebaikan, kata Tuhan, supaya kamu beroleh bagian di dalam kekudusannya. Slide terakhir, beneran terakhir ini saudara ya. Sekalipun berduka cita, apa saudara? Pertama, tetaplah merespon dengan benar, karena respon yang benar menghasilkan pertobatan. Yang kedua, carilah penghiburan dari sumber yang benar, yaitu Roh Kudus, dan tetaplah menabur apa yang benar. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya, walau banyak yang tak